Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Kelas 5 yang Ibu banggakan. Pada pagi hari ini kita akan kembali mempelajari tentang tema 7, muatan mapel bahasa Indonesia. Bu Guru berharap kalian semua dalam kondisi sehat dan tentu tetap semangat walaupun kita harus kembali belajar secara daring. Anak-anak, Bu Guru mau tanya, pernah nggak kalian lihat surat undangan yang diterima ayah atau bunda? Atau pernah kalian menerima surat undangan dari teman atau tetangga? Nah, mungkin pernah ya. Mungkin kalian pernah menerima surat undangan, misalnya undangan ulang tahun saat kalian kecil. Ayo, siapa yang pernah menghadiri ulang tahun temannya? Pasti di antara kalian sudah pernah yang datang menghadiri ulang tahun temannya ya. Nah, agar untuk menghadiri sebuah undangan diperlukan sebuah surat undangan. Hari ini kita akan mempelajari tentang surat undangan dan jenis-jenisnya. Yuk kita dengarkan lebih lanjut. Nah, sebelum mempelajari apa itu surat undangan, ini adalah kompetensi dasar dari bahasa Indonesia, yaitu mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan, serta di 4.9 bagaimana kita nanti diharapkan bisa membuat surat undangan. Dan ini adalah skema yang akan kita pelajari. Kita akan mempelajari pengertiannya, jenis-jenisnya, dan nanti kita akan praktek membuat surat undangan. Jadi, apa ya yang dimaksud dengan surat undangan? Nah, surat undangan adalah surat yang berisi pengetahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Dalam menulis surat undangan, kalimat yang digunakan haruslah efektif, yaitu kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membaca dapat segera mengerti isinya. Nah, surat undangan dibedakan menjadi 3 jenis. Apa saja ya? Yuk kita simak berikut ini. Pertama adalah surat undangan resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Di dalam surat ini harus menyertakan bagian-bagian suratnya, yaitu terdiri dari kepala surat, tempat dan tanggal pembuatan surat, nomor surat, perihal surat, lampiran, ada alamat tujuan, salam pembuka isi surat, dan salam penutup serta pengirim, dan juga beberapa surat menggunakan tembusan. Nah, ini adalah contoh dari surat resmi. Ini Bu Guru ambil contoh surat yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas SMA Cendana. Nah, mana yang dimaksud dengan kepala surat? Ini dia. Ya, bagian atas itu namanya kepala surat atau sering disebut juga sebagai kop surat. Kemudian ada tanggal pembuatan suratnya. Ya. Surat ini dibuat tanggal 25 Juni 2019. Kemudian ada nomor, lampiran, dan ada perihalnya. Dalam surat ini adalah perihal rapat wali murid. Tentu surat ini ditujukan kepada Bapak Ibu orang tua wali murid. Ya, ini adalah tujuan suratnya. Lalu suratnya dibuka dengan Assalamualaikum sebagai salam pembuka dan dijabarkan isi suratnya. Kemudian di akhir suratnya ditutup dengan salam penutup. Kemudian ada disertakan pengirim atau pembuat surat.
kedua adalah surat undangan setengah resmi. Undangannya mengatasnamakan perorangan, ditujukan ke perorangan juga, atau bisa juga ke instansi atau sebuah organisasi. Nah, ini contoh surat undangan setengah resminya, Nak. Ya. Jadi ada tujuannya, ada salam pembuka, ada isi juga, ada salam penutup, dan ada pengirim serta ada tanda tangannya. Jadi ada bagian-bagian suratnya, hanya saja tidak selengkap seperti surat resmi. Lalu yang ketiga adalah surat undangan tidak resmi. Ini undangan yang mengatasnamakan perorangan, ditujukannya juga biasanya kepada perorangan. Misalnya tadi ada undangan ulang tahun, undangan pernikahan, undangan khitan, atau perayaan kelahiran, dan undangan-undangan jenis lainnya. Sekarang kita coba lihat contohnya ya. Nah, ini ada undangan yang dibuat oleh Aska Ibrahim. Ya, dia mengundang teman-temannya dalam acara ulang tahun yang ke-11. Nah, baiknya di surat undangan ini juga dicantumkan salam, ya, baik salam pembuka maupun salam penutupnya. Nah, jadi apa sih persamaan dan perbedaan undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi, Nak? Nah, ini ya. Di dalam undangan resmi, setengah resmi atau tidak resmi sama-sama berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Dan kalimat yang digunakan dalam ketiga surat tersebut harus menggunakan kalimat yang efektif. Perbedaannya, jika surat resmi itu mengatasnamakan instansi atau organisasi, dan kedinasan juga digunakan untuk kepentingan kedinasan. Kalau surat setengah resmi, surat tersebut mengatasnamakan perorangan, ditujukannya ke perorangan, kepentingan tidak resmi, mengatasnamakan, ditujukannya juga kepada perorangan, dan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan perorangan. Nah, apa saja yang harus diperhatikan dalam menulis surat undangan? Yang pertama, suratnya harus objektif, ya. Suratnya jelas, suratnya nyata, begitu ya. Kemudian susunannya sistematis, dan tadi menggunakan kalimat efektif, kalimat jelas, singkat, padat, tidak bertele-tele. Lalu suratnya juga harus jelas, Nak. Suratnya dari siapa, ditujukan kepada siapa, lalu isinya tentang apa. Yang kelima, lengkap, mulai dari kalau surat resmi tadi ada kepala suratnya ya. Kalau surat setengah resmi ataupun surat tidak resmi tetap lengkap, ada salam pembuka, ada isi salam, salam penutup. Dan kemudian bahasa yang digunakan juga harus sopan dan ramah. Nah, bagaimana kalian sudah memahami ya bagaimana cara membuat surat baik surat resmi, setengah resmi, ataupun tidak resmi. Nah, saatnya kita berlatih membuat surat undangan. Nah, anak-anak, semangat belajar. Belajarlah sebanyak yang kamu bisa saat masih muda, karena hidup jadi terus hidup. Baiklah anak-anak, demikian pembahasan kita hari ini tentang surat undangan dan jenis-jenisnya. Sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.